Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini Catur Unggas akan memberi informasi tentang pertanyaan dari teman kita. Jadi pembahasan untuk pertanyaannya kebanyakan itu apakah ternak entok ini bisa dijadikan penghasilan utama. Nah, di sini teman-teman pahami mulai dari awal video sampai akhir agar nanti tidak gagal paham. Dan ini informasi saya berikan atau saya sampaikan ke teman-teman berdasarkan pengalaman Catur Unggas atau versi Catur Unggas. Jadi nanti perjalanan saya untuk sampai ke ternak entok ini tentu saja dari hasil usaha yang kemarin sudah saya berikan informasi. Dari hasil usaha saya kembalikan ke usaha untuk mengembangkan. Itu prosesnya juga tidak mudah dan juga tidak sebentar ya. Dan sebelum kita berikan informasi untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Jadi di video Catur Unggas itu jarang atau mungkin belum pernah memberikan informasi untuk ternak entok ini dengan iming-iming bisa membeli apa-apa gitu ya teman-teman. Di sini saya berikan informasi real. Karena untuk ternak entok ini mungkin kalau teman-teman melihatnya dari segi pendapatan, oh dia udah bisa beli mobil semisal, atau dia udah beli rumah atau tanah seperti itu, nanti teman-teman pastinya ketika menjalani sendiri itu biasanya sebelum nyampe ke titik di mana nanti teman-teman bisa merasakan untuk ternak entok ini menjadi penghasilan pokok atau utama, itu biasanya langsung menyerah gitu ya. Jadi akan saya berikan informasi di Catur Unggas. Di kandang umbaran kita perlihatkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita punya berbagai jenis unggas. Jadi tidak hanya entok jumbo, tapi yang saat ini sudah mulai lancar produksi yang lumayan lama itu di jumbo di kandang Catur Unggas. Itu selain entok jumbo ada di sini teman-teman bisa lihat ada angsa, ayam. Ini ayam ini untuk ayam warna-warni kemarin saya eksperimen dan hasilnya cukup bagus untuk ayam petelur dan juga ayam ayam broiler. Perkembangannya cukup bagus dan kemarin juga sempat saya timbang, bagus juga perkembangannya. Terus ada albino mata merah untuk koleksi-koleksinya di umbaran juga ini. Terus kita lihat juga yang menyusul yaitu entok Rambon yang breeding dari umur 1 minggu. Saya beli 1 minggu sampai sekarang udah ngos, atau 1 bulan atau 2 bulan lagi udah menghasilkan telur menyusul si jumbo ini. Jadi saya menata usaha ini memang benar-benar dari nol teman-teman, dari nol. Mulai pengalaman dari dulu ternak peking yang dimana gagal ini, terus entok itu sesudah saya coba di bebek lokal juga gagal juga, dan saya berpendapat kalau entok ini lebih mudah dibandingkan unggas air kedua ini. Nah, dari mulai ternak entok lokal itu saya punya banyak indukan ya, itu saya jual, saya belikan cuma 2 ekor jumbo karena untuk kandang ini udah dari saya bebek peking itu udah udah berdiri, dan itu waktu itu saya memiliki uang 2,5 juta waktu itu untuk pembuatan kandang ini aja, yang pakai asbes ini aja. Ini udah lama. Kandang utama saya ingin ternak itu, dan yang 1,5 juta itu saya belikan bibit dengan harga per 100-nya 700.000, per ekornya 7.000 waktu itu.
dan untuk sisanya itu pakan ternyata tidak bisa menutup. Dan setelah saya merambah ke lokal, saya bisa membeli indukan-indukan karena hasil dari penjualan tadi yang lumayan, dari 1,5 juta itu saya rugi 800, jadi 700, kita dapat uang 700. Saya kembangkan lagi beli yang entok ya. Setelah entok, menurut saya udah nyaman di entok dan di lokal. Akhirnya saya tahu di jumbo ya, dari beberapa ekor indukan itu saya belikan cuma 2 ekor 1 bulanan jumbo waktu itu, dan akhirnya ternyata itu betina semua, dan saya beli lagi yang harga 300-an itu kalau nggak salah yang jantan, dan itu saya kembangkan sampai sebanyak ini. Tapi waktu itu saya mendatangkan lagi 2 ekor betina ya. Habis itu sudah tidak mendatangkan lagi, teman-teman. Nah, di situ saya berkembang terus. Saya beli angsa, saya kembangkan juga yang angsa yang tadinya cuma sekitar 4 ekor ya. Itu udah berkembang lagi menjadi 8, itu pun udah saya marketkan telur dan juga anakan. Terus ada albino mata merah, saya beli juga umurnya itu sekitar 2 mingguan. Untuk albino mata merah itu sekarang juga udah produksi. Dan yang paling akhir adalah rambon. Rambon itu saya beli umur 1 mingguan, dan sekarang mungkin 1 atau 2 bulan lagi akan nelur. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat dokumen-dokumen catur unggas di mana ini real. Saya tidak mengeluar masukkan untuk entok, seumpama saya beli langsung indukan langsung menghasilkan gitu, enggak. Kenapa kok kecil? Karena saya ingin mempelajari untuk prosesnya ya, untuk prosesnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum mencapai titik dimana banyak untuk ternaknya, itu nanti masih belum merasakan hasilnya ya. Bahkan di catur unggas ini masih mau nambah untuk rambon ya. Nanti untuk skala banyak, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya sendiri ternak anakan tuh banyak yang mati, Mbak. Banyak yang mati, banyak yang terkena penyakit. Itu dipelajari aja, karena untuk ternak ini tidak hanya kita menurunkan, seumpama kita beli indukan lah biar cepat menghasilkan anakan, itu nggak apa-apa kalau teman-teman memiliki modal yang cukup. Tapi nanti setelah prosesnya itu nanti juga teman-teman harus mempelajari ya. Kalau dengan modal kecil teman-teman itu ingin memulai usaha bisa, tapi nanti untuk hasilnya itu belum bisa kerasa untuk penghasilan utama ya. Bahkan di catur unggas ini mungkin ada yang bertanya, ada yang tersisih, ada keuntungan yang mungkin nampak ya, tapi yang lebih utama mungkin saya lebih memberi contoh untuk teman-teman ini untuk mengembangkan hasil usaha. Nanti kalau teman-teman semisal udah berkembang untuk indukannya semisal 50 ekor, itu bisa mengeluarkan telur dari 50 ekor itu yang memang perlu dipelajari juga untuk teman-teman. Jadi nggak mungkin seperti produksi di perusahaan ya, ada bahan baku terus besok harus sekian butir, itu nggak bisa. Tapi dimana kalau kita udah tahu ilmunya, itu nanti bisa target teman-teman. Dan di sini catur unggas juga lebih mengutamakan untuk perencanaan itu, untuk prosesnya itu ya. Jadi kalau untuk pakan-pakannya saya sudah berikan informasi. Awalnya kalau teman-teman cuma mengandalkan dari hasil ternak itu tidak akan terlihat atau tidak akan bisa. Jadi harus punya pekerjaan sampingan, dan itu real ya. Kalau udah memang udah puluhan ekor ya, mungkin 50-100 ekor indukan, bisa target 1 bulan sekian, nanti teman-teman bisa mengkalkulasi untuk pakan sekian, untuk hasilnya sekian, itu teman-teman baru bisa.
Kenapa saya tidak bisa matok 1 bulan, nanti teman-teman bisa 100 butir, karena untuk setting pakannya juga harus benar-benar tahu ya. Perlunya untuk teman-teman belajar untuk setting pakan agar indukan itu menghasilkan banyak telur juga perlu teman-teman ya. Dan saya sendiri dari pengalaman dari lokal dulu juga gagal terus, dan malah di Jumbo ini saya udah bagus ya. Teman-teman bisa lihat di sini ini ngeram, di sini juga ngeram yang 12 butir kemarin, terus ada terus untuk jumlah 14 indukan aja kita tidak berhenti untuk menghasilkan telur dan anakan, alhamdulillah ya. Jadi itu tadi untuk sharingnya untuk teman-teman yang ingin usaha ternak. Memang awalnya itu kita pahit dulu, cari dulu untuk strategi-strategi manajemen yang bagus, penataan yang bagus. Nanti poinnya ketika teman-teman udah memiliki mesin penghasil uang yang memang benar-benar udah banyak ya, nanti teman-teman bisa dapat ilmunya sendiri di situ. Jadi kalau skala masih sedikit itu nanti susah untuk menghasilkan cuan yang mungkin belum terasa atau belum nampak teman-teman. Bisa untuk pembesaran juga, kalau teman-teman pembesaran itu skalanya besar, nanti udah kelihatan untuk untungnya, kalkulasi untuk pendapatannya itu dengan cara menekan biaya pakan untuk pembesaran. Kalau untuk menghasilkan telur itu teman-teman juga harus pinter setting pakan dan juga mencari pakan-pakan yang memang alternatif atau murah, yang proteinnya banyak, itu bisa diterapkan ya. Sekali lagi, penyetingan pakan yang berbeda dari satu ternak ke ternak lain itu sangat berpengaruh. Jadi pelajari semasa teman-teman itu tahu peluang-peluang di tempat teman-teman, yang paling murah itu pakan apa, yang paling bernutrisi untuk indukan itu apa, nanti teman-teman bisa terapkan. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.